Saya mau membacakan 3 ayat yang menjadi dasar. Saya ingin menyelam yang paling dasar dulu untuk saudara bisa menjadi hidup kita itu menjadi berkat. Salah satunya lewat aku sujud kepada Bapa, begitu ya. Nah, 3 ayat yang saya mau bacakan berkata begini, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Daniel 6:11b itu. Waktu Yesus di Lukas 22:41 dikatakan gini, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelemparan batu jauhnya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya Bapak, gitu ya. Dan ini yang terakhir yang menjadi judul saya, singkat dikatakan gini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ya, saudara, salah satu yang tersulit untuk ditaklukkan bisa takluk sujud berlutut begitu adalah si aku ini, saudara. Kita ini secara tradisional punya 3 musuh, dunia, iblis, lalu aku, ya. Katanya yang paling sulit bukan iblis, bukan dunia, saudara, tapi aku ini, ya. Makanya kalau saudara nanti mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang sebentar saya akan kemukakan, tokoh-tokoh ini terkenal karena mengandalkan doa berlutut. Istilahnya orang Jawa itu modalnya modal dengkul, saudara, ya. Modalnya modal dengkul kayak Karmel atau kayak unta itu yang siap ya menanggung beban apapun. Tapi di sini saya mau ingatkan sebetulnya doa bukan beban, tapi dengan sukacita. Saya bersyukur ya jemaat Betani New York pagi-pagi benar itu sudah sebelum kerja masing-masing saudara sudah semangat untuk berdoa. Ini pastor kita luar biasa memulai new habit ya di tengah-tengah new normal begitu untuk terus menyemangati doa itu. Karena gini, tokoh-tokoh terkenal yang mengandalkan doa berlutut itu menghadap Allah itu akan selalu bisa, kalau saudara berani nekuk lutut, nanti saudara akan bisa berdiri tegak-tegak menghadapi kesukaran apapun, saudara, termasuk COVID, bahkan yang bermutasi baru. Ini sudah ada di tengah-tengah kita. Kita harus hadapi terus dengan apa, saudara? Dengan berdoa berlutut. Saya senang membaca tokoh doa atau Barrymore berkata begini, ketika kehidupan itu menempela Anda, sampai Anda itu tersungkur, saudara, ya, delosor, begitu kata orang Jawa, itulah posisi terbaik untuk berdoa, saudara, ya. Saya tidak ngerti siapa di kelompok ini yang sudah delosor, ya. Saya yakin Pak Gembala yang lebih tahu, ya. Tapi marilah dari kata-kata ini kita belajar dari sana. Dari kehidupan yang mengalami kesulitan di masa COVID ini, kita bisa belajar dari 3 tokoh. Satu itu Daniel, saudara. Saya senang arti namanya itu God is my judge. Tuhan itu adalah hakimku, bayangkan, saudara. Makanya saudara nanti tidak heran di ayat-ayat pertama itu Daniel orang buangan dikumpulkan dengan yang lain jadi penasihat raja dari negara bangsa itu ternyata setelah dites Daniel tuh 10 kali lebih cerdas, saudara. Wah, luar biasa ya. Nanti kerjaannya gini, saudara. Kalau dia bekerja mengabdi sebagai penasihat raja, dia dikatakan 10 kali lebih cerdas, kerjaannya beres, tuntas, tidak ada satupun yang salah. Wow, kerjaannya itu memberkati orang lain. Ya, sampai orang tuh mencari kesalahannya, tidak ada salahnya. Sampai dicari-cari sudah. Kalau orang nyari-nyari kesalahannya, apa saja mau disalahkan ya akhirnya ketahuan. Tapi sebetulnya dia dicari tidak ada salahnya. Satu-satunya dia ketangkap basah waktu apa, saudara? Diintip sedang berdoa. Luar biasa ini, ya. Daniel ini 3 kali berlutut berdoa. Kiblatnya ke Yerusalem, saudara. Ya. Jadi Abraham Religion yang saya ajar itu harus mengakui yang ngajari kiblat itu orang Yahudi, saudara.
diselewengkan sedikit sama orang Islam, ditambahi Mekah, Madinah, ya toh. Ya saudara, ya, tapi dikembalikan sama kekristenan. Saudara dan saya hari ini bukan kotanya, tapi yang penting wajah Anda, doa Anda mengarah kepada Allah Bapa, sumber segala kebenaran, sumber segala berkat, yang bisa pancaran berkatnya itu menyinari hidup saudara dan saya. Luar biasa. 3 kali sehari, saudara. Jam 9, jam 12, jam 13. Dan ya 15 maaf ya. 3 jam begitu saya berdoa. Luar biasa ya. Saya membayangkan gini, saudara. Kok bisa ya? Daniel tuh sibuk loh, saudara. Luar biasa loh. Sampai dia itu nanti dalam perjalanan sejarah saya perhatikan, saudara, rajanya diganti, dia tidak pernah diganti. Semua kebijaksanaan Babel itu pikirannya Daniel, saudara. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Saya harapkan saudara di New York begitu kalau kerja dengan siapapun. Ya, dulu ada seorang bernama Ahok itu ya. Di Jakarta juga begitu, saudara. Segalanya itu sebenarnya kerjaannya dia yang melaksanakan Pak Jokowi ya. Tapi sayang karena dia akhir-akhir ini ya jadi kontroversi karena menikah lagi, cerai begitu ya. Wah, tapi saudara sudah tidak usah mikir begitu. Yang penting satu, saudara. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, kalau saudara bertekuk lutut, wah, di tengah kesibukan apapun, saudara, ya jangan lupa disiplin doa. Ya, seperti yang dirancang Pak Gembala ini. Wah, luar biasa ini. Berapa kali saudara berlutut berdoa? Kapan terakhir kali saudara sungguh-sungguh mau berlutut? Belajar kayak Daniel, menghadapi masalah sebesar apapun, dia tetap disiplin doa. Sehingga saya mau mengatakan gini, saudara. When a prayer becomes your habit, miracle become your lifestyle. Saudara, ya, luar biasa. Ini budaya kerajaan surga katanya, ya. Kerajaan surga itu harus mengandalkan kuasa, saudara. Ya, kuasanya itu dari Bapa dan itu berawal dari kalau saudara berlutut dengan sungguh-sungguh, ya, memohon berkat kepada Tuhan sehingga hidupmu nanti bisa menjadi berkat orang lain. Saya percaya, saudara, hidupmu sendiri penuh miracle, mujizat seperti yang Natal lalu saya bicarakan, saudara, ya. Ya, betul, saudara, ya, miracle ya. Ini tetap boleh jadi di bulan Januari, di bulan apa? Februari, mau Imlek, enggak apa-apa kalau sudah ikut ya. Berkati semua keluargamu dan semua yang lain, saudara. Tapi kita bisa belajar yang kedua dari Yesus sendiri. Ya, ini tokoh yang besar. Artinya kan sebagai Savior atau Lord Save begitu ya. Pak Yongki, saya senang loh tadi untuk pertama kalinya Pak Yongki ngajari umat yang saya ngerti itu dengan doa Bapak kami. Wah, luar biasa itu. Ya, itu doa yang diajarkan Yesus. Dan saya jadi sadar Yosua itu artinya sama dengan Yesus. Wah, jadi Pak Yongki hari ini ngajari sesuatu yang luar biasa. Apalagi memprogramkan ini ya, doa pagi ya, mulai tahun baru ya, new normal ini ya, luar biasa. Karena Yesus dalam catatan saya di Injil yang pertama, Injil Markus sebetulnya yang pertama itu Injil yang paling awal, yang paling asli itu ya. Sinoptik itu kan ada Markus, ada Matius, ada Lukas ya. Yang paling sedikit pasalnya itu yang paling sebenarnya awal begitu ya. Dicatat segera oleh Markus berkata gini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Jam berapa ini, saudara? Saya yakin ini lebih daripada jam yang ditetapkan Pak Yongki ya. Ini sebelum fajar itu. Tadi ya di Amerika sudah berapa itu, 5:30 ya. 6 pagi ya. Ya masih gelap sih, tapi ini lebih gelap lagi Pak Yongki. Ya, Yesus sudah mendoakan saudara dan saya. Ya, lalu di ayat Matius juga dikatakan gini, ada kesaksian. Maka ia maju sedikit, lalu ia sujud dan berdoa. Di tengah-tengah taman Getsemani bergumul sampai karena seriusnya beban berat pertarungannya untuk menyelamatkan manusia ini, Yesus sampai berpeluh darah, saudara. Hampir tidak kuat, mau menyerah, ya mau menyerah sebetulnya. Tapi kalau dia menyerah, manusia saudara dan saya tidak akan diselamatkan, tidak akan terberkati. Tapi Yesus berdoa,
dan bertahan sampai dikirimkan malaikat, saudara, dan akhirnya Yesus menang, saudara. Luar biasa. Ya, itulah sebabnya di Lukas, di Injil yang lain, sinoptik, ya, yang sejajar, dia berkata gini, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin ya. Amin ya. Yuk, saya ingin semua jemaat membaca ayat itu, kata Simon dan katamu diganti namamu sendiri, ya, namamu sendiri. Jadi saya gini, Kaleb, Kaleb, lihat, iblis telah menuntut menampi Kaleb, gitu ya, ya, semua ya, yang ada mu apa diganti, semua, yuk, 1, 2, 3, Kaleb, Kaleb, lihat, iblis telah menuntut menampi Kaleb seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk Kaleb, supaya iman Kaleb jangan gugur. Dan Kaleb, jika Kaleb sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara Kaleb. Wah, luar biasa ini ya. Saya ingin mendukung Pak Yongki, pastor, ya. Ya, saya mau sadar pentingnya doa ini lewat ayat ini. Yang saya luar biasa gini, saudara. Ternyata kita bukan didoakan Pak Yongki saja. Bukan didoakan sama siapa? Sama siapa? Sama Pak Kaleb saja. Atau sama Pak Sutoyo. Ternyata kita ini orang-orang yang didoakan langsung oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara? Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Saya rindu saudara belajar dari ini. Ya. Yang ketiga, belajarlah dari Rasul Paulus, ya. Paulus luar biasa, saudara. Paulus itu artinya gini. Paul itu artinya little, kecil, atau depend on. Saya senang nih. Dia orang yang kecil, tapi bergantung kepada Bapak yang besar. Wah ya, kecil tapi cabai rawit nih, saudara. Ya pinter orangnya, tapi sudah kecil, pinter, smart. Dia itu bergantung kepada Allah yang besar. Jangan dibalik, saudara. Merasa saudara dan saya merasa hebat, merasa pinter, merasa kaya, merasa apa-apa, tapi gantungannya kecil. Nanti malah ambrol, saudara akan jatuh itu ya. Belajar dari siapa? Rasul Paulus. Meski dia hidup di bui, saudara, kitab Efesus itu, Kolose, dianggap kitab penjara, Paulus tetap berpengaruh. Meski dia dibatasi itu ya, tapi lewat doa-doanya, dia menjadikan hidupnya berkat, saudara. Dia berdoa di penjara, bahkan memberikan nasihat. Nanti kalau saudara baca selanjutnya, rupanya Paulus juga niru Tuhan Yesus, niru Daniel. Aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. Bolak-balik itu kata itu muncul, saudara. Dengan macam-macam doanya. Salah satunya panjang lebar supaya umat itu tahu panjang lebar dalam dan kasihnya Tuhan. Tapi ayat itu saudara ditutup dengan kata gini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa-Nya, saudara, yang bekerja di dalam kita. Wah, luar biasa, saudara. Saya rindu, saudara, dan saya mengalami ini. Saya pernah mengalami ayat ini, saudara. Ya, sampai saya itu diberi sama orang itu rumah di tengah-tengah saya, ya. Keluar dari gereja, saudara, saya tidak punya apa-apa. Saya takut bagaimana mau nyekolahkan anak saya, bayar di SMA Petra, SD Petra yang mahal itu saya tidak bisa, saudara. Ya, tapi saya berdoa kepada Tuhan. Dahsyat, saudara. Sekarang saya punya rumah, meskipun tidak besar-besar, rumahnya kayak Pak Yongki. Saya diajari, suruh pilih rumahnya dia di Alam Hijau itu juga ada lotengnya, ya, ada kayunya, dan sudah tahu. Itu saya buat menjadi tempat perpustakaan pribadi saya, tapi yang tidak pernah saya lupa, saudara, ada doa di atas loteng. Kayak siapa, saudara? Kayak Daniel itu. Amin, saudara ya. Karena saya tahu Allah saya jauh bisa melakukan melampaui yang saya doakan, dan dengan caranya, dengan waktunya yang luar biasa, memberi saya rumah itu sampai hari ini, saudara. Ya. Saya mau cepat,
kesimpulannya begini supaya tidak lama-lama. Saya berharap ini Pak Yongki juga punya hati gembala kayak Samuel. Samuel pernah berkata begini, mengenai aku jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Amin ya. Betul ya? Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Pastor Yongki, terus lakukan ini kok Yongki di dalam hari-hari new normal ini. Ajarkan yang baik, doa Bapak kami, doa yang memberkati. Terus saya percaya Bethany New York akan diberkati Tuhan. Penuh mujizat, saudara. Ya, ini saya juga rindu terjadi bukan saja dalam hidup saya. Dan akhirnya, saudara, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara. Salah satunya itu kalau saudara mau ngasih yang betul, mendoakan, saudara. Kalau saudara mau memberkati orang lain, jangan lupa ya secara mendasar spiritual yang paling fundamental, saudara baru akan mengasihi mereka yang sungguh-sungguh kalau saudara sering mendoakan mereka. Ya, amin, saudara. Itulah sebabnya saudara diminta untuk penyayang, tetap rendah hati, tekuk lutut terus, saudara. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk apa, saudara? Memperoleh berkat. Amin ya. Ada satu lagu, saudara, yang saya senang ya. Saya mau tutup dengan nyanyi ini karena Daniel juga suka memuja-muji Tuhan, Yesus juga suka memuji Tuhan, saudara. Apalagi Paulus ya. Dan kuasanya tadi besar, saudara. Kalau saudara tidak pernah pikir doa itu kamu akan dapat berkat, Tuhan akan melakukan jauh seperti yang lebih daripada saudara pikirkan. Justru Dia akan memberkati saudara supaya saudara bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ya, amin.